Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Canita Givia Intani dengan ujung NPM 031. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi S1 PGSD di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Supervisi Klinis dalam Mengatasi Kesulitan Guru Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka di SD Negeri 3 Margodadi. Penelitian saya berangkat dari beberapa permasalahan yang mendasar. Yang pertama, pendidikan dasar merupakan suatu fondasi yang penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, di mana peran guru ini sangat krusial. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka menuntut guru untuk mampu menyusun modul ajar yang berpusat pada peserta didik. Namun pada kenyataannya banyak guru yang mengalami kesulitan khususnya dalam merumuskan TP, CP, kemudian memilih metode yang inovatif dan mengintegrasikan nilai-nilai AIK secara autentik. Kemudian yang ketiga, berdasarkan observasi awal di SD Negeri 3 Margodadi, guru masih memandang penyusunan modul ajar sebagai beban administrasi, sehingga integrasi AIK seringkali bersifat tempelan. Kemudian yang keempat, pendampingan yang selama ini dilakukan seperti pelatihan atau workshop bersifat teoritis dan tidak berkelanjutan. Kemudian oleh karena itu, supervisi klinis ini saya pilih sebagai solusi karena sifatnya yang spesifik, intensif, kolaboratif, dan sejalan dengan nilai-nilai AIK seperti ta'awun dan juga musyawarah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, adapun rumusan masalah penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana kondisi kesulitan guru sebelum supervisi klinis. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi supervisi klinis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak supervisi klinis terhadap penyusunan modul ajar. Yang keempat, bagaimana integrasi nilai-nilai AIK dalam proses supervisi klinis. Tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mengidentifikasi kesulitan guru sebelum supervisi klinis. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana proses implementasi supervisi klinis. Yang ketiga, menganalisis dampak supervisi klinis terhadap modul ajar. Kemudian yang keempat, menganalisis bagaimana peran integrasi nilai AIK dalam supervisi klinis. Selanjutnya, saya akan memaparkan landasan teori yang mendasari penelitian ini, yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, mengenai supervisi klinis. Berdasarkan Sari dan Afriansah dalam bukunya tahun 2020, supervisi adalah bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum untuk mencapai tujuan sekolah. Sementara itu, supervisi klinis adalah proses kolaboratif untuk perbaikan pembelajaran melalui siklus sistematis yang meliputi perencanaan, observasi, dan refleksi seperti yang dikemukakan oleh Sulistiorini dan kawan-kawan. Tahapnya meliputi pertemuan awal, observasi, refleksi, serta umpan balik. Prinsipnya interaktif, demokratis, berpusat pada guru, dan diperkaya dengan nilai AIK seperti ta'awun dan musyawarah. Kemudian yang kedua, mengenai modul ajar dalam kurikulum merdeka. Modul ajar adalah dokumen sistematis yang berisi tujuan, kegiatan, asesmen, dan diferensiasi pembelajaran sebagaimana didefinisikan oleh Hadiansyah. Komponen utamanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, informasi umum. Komponen inti yang meliputi TP, kegiatan, dan asesmen, serta lampiran seperti LKPD dan bahan bacaan. Yang ketiga, mengenai bagaimana hubungan antara supervisi klinis dan pengembangan modul ajar. Kedua hal ini memiliki hubungan yang saling menguatkan dan bersifat siklus. Supervisi klinis membantu guru dalam menyusun dan merevisi modul ajar melalui observasi dan umpan balik yang konstruktif. Nah, pada gilirannya, modul ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Supervisi klinis dapat membantu guru
dalam menyusun modul ajar, kemudian sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, supervisi klinis ini menjadi pendampingan yang kontekstual, sementara modul ajar menjadi objek yang nyata dalam perbaikan praktik mengajar. Selanjutnya, metode penelitian dan manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di SD Negeri 3 Morgodadi. Sumber data terdiri dari data primer yang meliputi wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan juga guru, kemudian observasi partisipatif pasif, dan analisis dokumen modul. Kemudian data sekunder, ada arsip sekolah, literatur, dan kebijakan kurikulum. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian saya menggunakan model interaktif Miles dan Habermas dan Saldana melalui 3 tahap. Yang pertama, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Manfaat penelitian saya diharapkan dapat dirasakan oleh yang pertama guru, yaitu sebagai bahan refleksi dan model pendampingan. Kemudian kepala sekolah sebagai referensi supervisi yang efektif dan terintegrasi AIK. Kemudian sekolah sebagai dasar pengembangan dan teladan dalam pembinaan guru. Penelitian lain sebagai referensi pengembangan penelitian sejenis. Nah, sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.